Allah adalah Maha Tahu, maka segala sesuatu tidak ada yang satu pun tersembunyi di hadapan Allah. Sampai isi hati manusia sekalipun. Dan akan apa yang terjadi Tuhan semua tahu. Oleh karena Allah Maha Tahu, mengetahui apa yang kita perlu, dan Tuhan bertindak segala sesuatu di dalam seluruh apa yang kita perlukan. Mengapakah kita harus berdoa? Yang pertama, kita harus berdoa adalah karena itu adalah perintah Allah. Matius 7 ayat yang ke-7 mencatat, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kata mintalah di dalam bahasa Yunani adalah aitete, dari kata aiteo. Ketoklah itu di dalam bahasa Yunani adalah kruete, dari kata kro. Carilah di dalam bahasa ini adalah zetete, dari kata zeteo. Ketiga kata ini di dalam bentuk imperatif, bentuk perintah. Dan perintah ini disampaikan langsung oleh Yesus. Sebab konteks ayat ini adalah khotbah Yesus di bukit pada waktu itu. Maka kita harus berdoa karena Tuhan memerintahkan kita untuk berdoa. Yang kedua, mengapa kita harus berdoa? Itu untuk menunjukkan kebergantungan kita dengan Tuhan. Ibrani pasal yang pertama yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ayat 12 juga mencatat bahwa di dalam tangan Tuhan terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Karena kita tahu seluruh hidup manusia hanya bergantung pada Allah. Maka marilah kita menunjukkan itu bahwa kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Sebab tanpa pertolongan Tuhan, seluruh manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Selanjutnya, mengapa kita harus berdoa? Itulah cara mendapatkan pemberian Tuhan bagi kita. Yohanes 16 ayat 24 mencatat, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun di dalam namaku. Maka mintalah kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Yakobus 4 yang kedua mencatat, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi Tuhan sudah menetapkan cara untuk memperoleh segala kebutuhan kita, yaitu dengan meminta kepada Dia di dalam doa kepada Tuhan. Kemudian doa juga itu berguna untuk memuji, meninggikan nama Tuhan. Kalau kita memperhatikan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai yang ke-10. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Ini semua meninggikan nama Tuhan. Ini semua memuji nama Tuhan yang agung, yang kudus, yang tinggi itu. Maka lewat doa kita bisa memuji, meninggikan nama Tuhan. Selanjutnya di dalam doa juga bisa mengaku dosa. 1 Yohanes pasal yang pertama 9 mencatat, jika kita mengaku dosa kita, maka adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Kita mau memohon pengampunan dari Tuhan, maka harus lewat doa di hadapan Tuhan. Selanjutnya, lewat doa kita juga bersyukur kepada Tuhan. Sebab 1 Tesalonika pasal yang ke-18 mencatat, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan kalau kita memperhatikan Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai 19, di sana dicatat tentang 10 orang kusta. Lalu satu orang datang tersungkur di kaki Yesus dan mengucap syukur kepada Dia. Jadi ada banyak hal yang perlu kita syukur di hadapan Tuhan. Keselamatan kita, berkat jasmani kita, malapetaka tidak menimpa kita. Masih banyak hal yang perlu kita syukur di hadapan Tuhan. Maka kita perlu berdoa untuk bersyukur kepada Tuhan. Jadi tetaplah berdoa, sebab doa sangat kompleks dan urgent di dalam kehidupan manusia. Sekalipun Allah Maha Tahu, sangat perlu kita berdoa. Stephen Tong berkata, perlu berdoa supaya hubungan kita erat dengan Tuhan, menghargai anugerah Tuhan, dan dapat mengungkapkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Seperti hubungan suami dan istri, sekalipun sudah menikah dan selama sudah pacaran, sudah tahu bahwa mereka saling mengasihi, tapi tetap mereka perlu mengatakan, aku mengasihimu terhadap satu sama lain. Maka marilah kita tetap berdoa di hadapan Tuhan. Soli Deo Gloria.